Hey guys, ini dia smartwatch terbaru yang lagi banyak dibicarakan ya, yaitu Oraimo OSW20. Sebenarnya apa sih bagusnya dari smartwatch ini? Di video ini saya akan bahas satu persatu guys. Oke, save ready and let's get started. Pertama, dengar mereknya ini Oraimo. Ya, itu terdengarnya agak sedikit aneh aja menurut saya mereknya. Jadi penasaran aja. Kalau dilihat dari packagingnya ini keren banget guys. Ini warnanya gonjreng banget ya. Dia juga sudah ada garansi 365 hari atau 1 tahun. Ini garansi resmi 1 tahun Oraimo Indonesia. Untuk harganya sendiri ini 599.000 ya guys ya, hampir 600.000 gitu. Dia hanya ada di Indonesia aja nih guys. Untuk kemasannya dia ini ada pegangannya gini, jadi teringat mirip-mirip seperti di FM08 ya. Yang belum pernah lihat videonya bisa lihat linknya di deskripsi. Lalu untuk mereknya saya sedikit agak bingung ya. Di sini tertulis Tempo W2 OSW20. Sedangkan di dock chargingnya ini terlihat modelnya unik ya. Dia modelnya jepit cuma dilipat gitu guys. Jadi kalau saya ingat-ingat mirip seperti di Lemvo H6 Pro. Yang belum pernah lihat videonya juga bisa lihat di deskripsi linknya. Dan smartwatch Oraimo ini hanya tersedia satu warna pilihan aja ya, warna full black. Pertama kali pegang smartwatch ini saya berasa sangat solid ya di bagian case-nya ini terutama guys. Di bagian case-nya ini dia menggunakan materialnya dari alloy, warnanya hitam cuma tidak glossy guys. Jadi tidak akan meninggalkan bekas fingerprint. Di bagian kedua tombolnya juga saya merasa ini sangat clicky dan kokoh banget. Untuk tombol yang atas ini fungsinya dia untuk power button ya, on off, dan yang di bawah ini fungsinya untuk ke jalur pintas sport mode. Untuk mode olahraganya ini sampai 24 fitur olahraga. Wow, cukup banyak ya menurut saya. Untuk ukuran displaynya sendiri ya 1,28 inch, belum 1,3 inch ya guys. Dan juga ini di bagian layarnya ini sudah bisa satu kali tap dia langsung menyala guys. Jadi tidak usah menekan tombol. Responsif layarnya sendiri menurut saya cukup baik, walaupun memang bukan yang sangat smooth, termasuk biasa aja sih. Di bagian watch face-nya dia hanya tersedia 7 pilihan aja di bagian bawaan smartwatch-nya ya. Tetapi dia memakai aplikasinya ini adalah Joy Wear 2. Kalau kita lihat di bagian aplikasinya ini sangat banyak sekali pilihan watch face yang bisa kita install ya. Terlihatnya sih mirip-mirip seperti di Gloryfit ya. Oh ya, hampir lupa di bagian case-nya ini saya terlihat sangat keren ya. Berbeda daripada yang lainnya, dia ada angka-angkanya gini. Dan kalau kita lihat di bagian bezelnya ini pinggirnya hitam-hitamnya terlihat tidak tebal ya, cukup tipis. Untuk baterai kapasitinya dia 180 mAh. Baterai life-nya ini bisa tertulisnya sampai 20 hari ya. Tetapi selama pemakaian saya kurang lebih seminggu lebih, ini benar-benar awet sih menurut saya. Turunnya juga cuma sedikit, satu baris aja guys. Dia juga sudah tertulis waterproof IP67. Kalau dipakai ke lengan saya yang ukurannya 16 cm terlihat agak kebesaran ya. Di bagian strapnya juga agak lebar, dan di bagian case-nya juga terlihat lumayan tebal dan tinggi. Oke, ini saya ukur. Untuk raise to wake-nya juga ini menurut saya cukup responsif, walaupun memang bukan yang tersensitif gitu ya. Lumayan responsif menurut saya. Di bagian strap kalau kita lihat di bagian pin barnya ini agak nikung gitu ya, melengkung gitu. Jadi mirip-mirip seperti di Halo Solar yang pertama itu ya. Strapnya dia pin barnya agak melengkung. Cuma yang ini di bagian pin bar sampai ke case-nya masih ada jarak ya guys. Jadi cukup aman menurut saya untuk mengganti-ganti strapnya. Oke, sekarang kita bahas di bagian kekurangannya ya. Untuk kekurangannya pasti ini yang tadi saya belum sebutkan, ada di bagian display tampilannya guys. Dia tampilannya cuma ukurannya 1,28 inch dan menggunakan masih TFT screen, jadi belum IPS ya. Untuk kecerahan kontrasnya sendiri menurut saya ini cukup bagus, walaupun memang kalau dimiring-miringin gitu warna hitamnya tidak terlalu pekat ya. Dan resolusinya juga masih menggunakan 240 x 240 pixel. Mungkin dengan TFT screen dan juga resolusi yang 240 kemungkinan itu yang akan menghemat daya baterai ya. Kemudian kekurangan selanjutnya di bagian setting nih guys. Kalau settingnya ini pengaturan saya lihat cukup sedikit ya pengaturannya.
lebih banyak ke aplikasi. Jadi seperti race to wake kita bisa setting di aplikasinya. Jadi harus masuk ke aplikasi dulu guys. Di bagian kecerahan kontras layar juga dia ada jalur pintas di bagian swipe ke bawah gitu ya. Untuk device name-nya juga kita bisa lihat nama perangkat Oraimo Tempo W2. Di bagian fitur kesehatannya juga dia hanya ada satu aja guys, yaitu heart rate ya. Untuk heart rate-nya ini kita tes. Dia tidak ada blood pressure atau blood oxygen, dan di music bluetooth-nya dia hanya bisa play, pause, next, and preview, tidak bisa up and down volume. Dan kekurangannya yang lain ini seperti di bluetooth-nya ini masih menggunakan versi 4.2, belum yang versi 5 ya. Dan ini saya coba tes untuk melakukan panggilan masuk, dan ini adalah notif pesan masuk seperti ini. Ya, dari semua kekurangannya itu, jangan lupa Oraimo ini ada garansinya 1 tahun di Indonesia guys. Jadi tidak perlu khawatir ya. Oke guys, kiranya segini dulu yang bisa saya sampaikan dari smartwatch Oraimo OSW20. Kiranya mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng. Save ready and see you next video.